seberapa efektif sih sebenarnya sudah organisasi dan komunitas yang ada itu mewadahi potensi-potensi yang dimiliki oleh anak muda? Ya, relevansi komunitas atau organisasi di tingkat Balikpapan sebenarnya saya bukan orang yang main data untuk menilai ya. Tapi sebenarnya membaca relevansi itu relatif juga tergantung motivasi pribadi-pribadi ini bergabung organisasi. Jadi ada yang orang bergabung organisasi, dia tidak merasakan benefitnya secara langsung, tapi ternyata terasa jangka panjang. Ada juga organisasi yang memberikan benefit secara cepat gitu ya, secara langsung ketika orang bergabung ke sana, entah itu skill, entah itu ilmu, yang akhirnya langsung dirasakan benefit. Tapi pada intinya, organisasi apapun, dengan gaya apapun pasti ada benefit. Cuma biasa durasi waktunya entah jangka pendek atau jangka panjang biasa dia menemukan benefit. Tapi sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Utari tadi bahwa kalau kita menimbang dan membandingkan bagaimana kondisi komunitas dan organisasi kita di daerah ini dengan nasional, memang berbeda, baik secara level ya, kelasnya atau secara ruang kontribusinya. Karena di nasional ini kaya dengan informasi, ya kan, jejaring apapun bisa kita mudah dapatkan di sana. Bahkan kalau kita sekarang bicara startup ya, karena Mbak Utari juga orang startup, ya, itu kalau kita nggak buat kantor di Jakarta atau nggak punya networking di Jakarta, itu agak lambat kita. Karena kalau startup ini kan inovasi ya, sementara inovasi itu berdurasi, punya waktu. Semakin kita lambat, semakin tidak berinovasi. Makanya sekarang pentingnya kita bisa membangun jejaring hingga ke tingkat nasional. Tapi tenang saja gitu ya. Kabar baiknya insya Allah nanti kan IKN juga pindah ke sini. Tapi bukan berarti kita menunggu, bukan berarti kita duduk diam. Karena hingga hari ini tangan-tangan panjang atau tangan-tangan besi itu di sana. Tetap kita harus punya jejaring. Itulah pentingnya kita tidak hanya ikut organisasi yang tingkatnya sekedar daerah saja, tapi bagaimana kita bisa menyertakan diri kita di tingkat nasional. Atau ketika kita gabung di tingkat daerah, misalnya di OKP, dia kan punya organisasi berjenjang, bisa mengkaryakan diri kita hingga tingkat nasional. Jadi sebenarnya organisasi dan komunitas seberapa efektifnya itu juga sebenarnya tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya ya Kak ya. Nah tadi Kak Utari sempat menyebutkan bahwa adanya ibu kota negara, yang kita tahu juga Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara. Terus Kak Sultan juga sempat menyinggung juga tentang kontribusi anak muda itu sebenarnya walaupun anak lokal tapi tidak kalah juga dengan kontribusi organisasi-organisasi nasional. Nah kalau menurut Kak Sultan dan Kak Utari, seberapa efektif dan seberapa siapnya sih anak muda di Kalimantan Timur ini menyambut adanya ibu kota negara baru, dan tidak lupa juga seberapa siapnya sih anak muda menurut pandangan kakak-kakak untuk menyambut Balikpapan nih menjadi tuan rumah pra-KTT ketiga Y20 Indonesia. Boleh dari Kak Sultan. Kalau menyambut IKN sebenarnya anak Balikpapan atau bahkan Kalimantan Timur punya gaya tersendiri ya dalam menyambut IKN ini ya. Bahkan makin kesini kita udah beberapa kali menemukan dialog-dialog pemuda ini udah membicarakan tentang IKN. Bahkan saya punya beberapa teman yang sudah bersilaturahmi ke titik nol, minimal ada jejaknya sudah di sana kan, walaupun pikirannya mungkin masih mengambang-ambang tentang ngapain nanti di IKN. Tapi minimal ikhtiar itu sudah ada. Sebagaimana tadi di awal, bagaimana awal dari kemerdekaan kita bisa terkumpul ini dari hadirnya Sumpah Pemuda itu, dari berkumpulnya dialognya pemuda-pemuda Indonesia sebelum merdeka ketika itu, lahir dari sebuah kegelisahan. Begitu juga hari ini, minimal ada sebuah kegelisahan yang dihadirkan dalam jiwanya pemuda lokal terkait bagaimana partisipasi kita untuk IKN ke depan. Nah, kegelisahan itu sudah ada nih, minimal itu sudah ada sehingga bisa menemukan puzzle-puzzle yang mencar ini disatukan menjadi sebuah ide dan gagasan untuk bisa berpartisipasi nantinya untuk IKN. Itu sih, kalau saya lihat beberapa teman sudah mulai berdialog, mulai ada forum-forum yang luar biasanya, bahkan sudah ada interaksi tingkat lokal daerah, bahkan tingkat nasional sudah ada. Cuma tinggal eksekusinya saja ini, memang harus diperbutkan. Oke, nah itu tadi menurut Kak Sultan. Kalau menurut Kak Utari nih Kak, kira-kira seberapa siap sih sudah anak muda di Kaltim ini untuk menyambut IKN dan juga menjadi tuan rumah di Y20 Pre-Summit yang ketiga? Oke, kalau menurut saya siap atau tidaknya itu perlu ditanya ke masing-masing. Tapi kalau dari saya lihat dengan respons acara ini aja,
yang hadir sebanyak ini tuh udah sinyal-sinyal kalau sebenarnya kita sudah sangat siap gitu. Karena antusiasmenya itu sudah muncul dulu. Tadi kayak kata Mas Sultan kan, ketika niatnya ada, artinya kesiapan itu nanti akan mengikuti. Kadang juga bukan cuma soal siap, tapi ada kesempatan atau enggak. Dan sekarang kesempatannya ada. Jadi kalau saya bilang siap nggak siap harus siap. Gitu. Mungkin kita akan dapat semangat lagi dari Kak Sultan. Boleh Kak Sultan, apa sih sebenarnya harapannya untuk anak muda di Kaltim? Harapannya banyak pemuda-pemuda yang punya ambisi besar. Ambisi menjadi wali kota, ambisi menjadi gubernur, bahkan ambisi menjadi presiden. Ini kalimat besarnya seperti ini. Kenapa teman-teman? Jadi salah satu yang membentuk mental, ini nyambung juga dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Utari, adalah sebuah orientasi kita, sebuah goal kita, yang mana goal itu bahkan mampu mempertaruhkan semangat kita, yang membuat kita bisa bangun di pagi hari, yang membuat kita mau belajar, bahkan yang membuat kita mau menghadirkan diri kita untuk hadir di forum sore hari ini. Itulah tentang semangat kita, tentang ambisi kita. Kenapa saya katakan, ayo jadikan diri kita punya ambisi menjadi seorang pemimpin sebuah daerah, menjadi seorang pemimpin sebuah RT mungkin, atau pemimpin sebuah tingkat kota, bahkan tingkat provinsi. Karena semakin besar ambisi kita teman-teman, semakin tinggi ambisi kita, maka akan ada realitas yang bisa kita jangkau di bawah ambisi-ambisi. Mungkin seseorang yang punya ambisi menjadi seorang presiden, minimal dia jadi gubernur. Ya kan? Jadi gubernur, jangan-jangan dia jadi wali kota. Jadi ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Ini pepatah yang menilai Indonesia dengan segala potensinya. Dia berkata seperti ini teman-teman. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Jadi kita punya potensi yang sangat besar, tapi kita hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil, sementara kita mampu melakukan pekerjaan besar. Maka pesan terakhir ini, pesan terakhir kan? Lain kan? Bukan. Oh bukan ya, harapan ya. Jadi harapan di sesi ini adalah, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Karena jangan-jangan kita punya potensi yang lebih besar dari pekerjaan atau rutinitas yang kita lakukan hingga hari ini. Gitu ya. Salah satunya bergabung di UI ini. Oke, saya kasih kesempatan nih buat teman-teman yang yakin gak ada yang nanya. Atau ada, sudah terpikirkan nih pengen nanya apa gitu? Ada? Oke, ada. Oke, tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, selaku ketua dari Relawan Mangrove Margomulyo. Saya mau bertanya kepada Kak Sultan. Tadi kan mengikuti suatu organisasi itu kan bagaikan kolam, kita nggak tahu apa isinya. Nah, apa sih yang membuat kakak yakin kakak mau berani masuk ke dalam organisasi tersebut, sedangkan kakak nggak tahu apa yang ada di dalamnya akan menjadi apa gitu? Kenapa kakak bisa yakin dan berani gitu? Boleh langsung dijawab. Siapa namanya tadi? Kembalikan dulu. Nama saya Ayu. Ayu, oke Mbak Ayu. Jadi untuk bergabung di dalam sebuah organisasi, entah itu perkumpulan, komunitas, atau bahkan kelompok yang terdaftar di Kesbangpol, bagi saya ya, ada dua poin pokok. Yang pertama, untuk menilai dalam kita bergabung, menilai organisasinya dan menilai figur atau orang-orang yang ada di dalamnya. Menilai organisasinya dari mana? Organisasi itu kita bisa nilai dari bagaimana dia visi misinya, bagaimana ciri kerjanya, atau bagaimana asas dalam bekerja, apa tujuannya, terus bagaimana produktivitasnya. Nah, itu semua tergambar dari visi misi dan produktivitas mereka. Itu pertama, kita nilai organisasi. Yang kedua adalah siapa-siapa saja yang bergabung di sana, orang-orangnya seperti apa. Itulah kenapa kadang organisasi itu dipandang sebagaimana sikap pemimpinnya. Jadi pemimpinnya seperti apa, itu gambar organisasinya biasanya. Makanya kita harus menilai juga siapa-siapa dalamnya. Nah, kenapa saya filosofikan kolam tadi? Kolam itu ibarat organisasi. Sudah kita tahu visi misinya, ya kan? Sudah kita tahu kemudian produktivitasnya, kita pahami program kerjanya, tapi kita nggak kenal dekat dengan orang-orang di dalamnya. Kita mungkin tahu bahwa dalam kolam ini adalah ikan air tawar. Ikan air tawar dalam imajinasi kita ya tahu lah.
gabus, lele, dan seterusnya. Tapi gimana sikap-sikap orang-orang di dalamnya? Kita bisa mengkategorikan di dalamnya. Itulah kenapa kita harus bergabung. Di sana kita akan mendapatkan yang namanya dinamisasi atau dinamika di dalam berorganisasi. Di mana kita bagaimana mengatur konflik, mengatur sebuah dialog, dan mengatur sebuah interaksi-interaksi kita dalam pribadi-pribadi yang berbeda di organisasi. Itu 2 poin pokok. Ada lagi poin-poin yang melengkapi orang-orang bergabung di organisasi, dan ini yang dinamis ya. Semua orang punya motivasi berbeda. Tapi kalau dari saya, yang pertama adalah apakah organisasi itu sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan arah rutinitas kita. Ini ada yang sepakat, ada yang tidak. Kalau saya termasuk orang yang tidak terlalu sepakat, cuma biasanya untuk pemula orang berorganisasi ini harus kita ikuti sehingga berkesinambung dengan pekerjaan kita, atau mungkin ketika kita mahasiswa kuliah kita, mata kuliah kita, dan seterusnya. Yang kedua adalah impact organisasi ini apakah hanya untuk internal atau eksternal. Karena ada beberapa organisasi yang mungkin lebih mementingkan internalnya terlebih dahulu, ya kan, bahkan tidak mementingkan eksternal. Tapi banyak organisasi yang dia mengembangkan internalnya dan juga bekerja untuk eksternal. Contoh misal saya di KNPI ini kan SDM ya, tugasnya untuk internal, bagaimana mengembangkan internal sumber daya manusia. Tapi ada bidang-bidang lain yang bisa pro terhadap faktor-faktor eksternal. Ada bidang lingkungan, ada bidang agama, dan bidang-bidang seterusnya. Itu ya Mbak Ayu. Thank you. Oke, terima kasih. Dapat kapan? Jadi memang benar ya Pak, 2 narasumber kita pada hari ini tumbuh besar di organisasi di Kota Balikpapan dan juga Kalimantan Timur. Banyak sekali peran-peran yang dapat kita contoh sebagai pemuda-pemudi terbaik di bumi Etam. Betul banget, dan juga Balikpapan sebagai kota dengan penuh keberagaman. Benar sekali, dan juga sebagai penyangga utama ibu kota negara baru kita, Indonesia. Betul sekali. Dilanjutkan pemberian cenderamata untuk narasumber pertama kita, Kak Sultan Nurhidin. Jadi tepuk tangan yang meriah untuk 2 narasumber kita pada hari ini. Baik, boleh kembali duduk ke tempat untuk dapat foto bersama teman-teman kita semua. Baik, Kak Sultan dan Kak Utari bisa di depan.